Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang sedoyo balik meneh kalian kulo Noval saking nanti Innov Channel. Penggunaan casing pada smartphone menurut saya itu merupakan hal yang wajib ya. Selain melindungi smartphone-nya dari benturan, dan juga itu bisa membuat kita agar tidak bosan dengan smartphone-nya. Apalagi kalau rencana-rencana menggunakan smartphone dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya menggunakan smartphone Oppo Reno 2 ini kurang lebih sudah 3 tahun. Dalam jangka waktu 3 tahun itu saya membeli beberapa casing seperti yang ada di depan saya ini. Ini ya, saya membeli beberapa casing itu selain untuk melindungi smartphone saya dari benturan atau lecet, itu biar saya juga tidak bosan menggunakan HP Oppo Reno 2 ini. Ya harapannya ini HP Oppo Reno 2 ini bisa saya gunakan untuk waktu yang lebih lama lagi. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu casing yang saya beli menurut pendapat saya pribadi ya. Karena jujur, di salah satu casing ini ada yang kurang recommended menurut saya. Casing ini membuat HP saya ini seperti ini ya, ada yang lecet di kanan kiri dan juga retak. Ini timbul karena ketika saya gunakan casing tersebut, pada saat jatuh casingnya lepas, dan juga ketika jatuh malah ada retak. Seperti yang kita ketahui ya, untuk kamera depan Oppo Reno 2 itu menggunakan sistem naik turun. Jadi kebanyakan casing Oppo Reno 2 untuk bagian atasnya itu akan kosong. Casing pertama yang akan saya bahas yaitu casing bawaan dari Oppo Reno 2. Yang rencang-rencang lihat saat ini kondisi casing Oppo Reno 2 yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 1 tahun. Casing bawaan dari Oppo Reno 2 ini sebetulnya bagus ya, bahannya terbuat dari kulit. Kemudian pada ujung-ujung ini terlihat lebih tebal. Kemudian kalau saya pasangkan pada Oppo Reno 2 itu menambah kecakapan. Cuma sayangnya untuk bahan kulit yang digunakan ini gampang mengelupas. Selain itu pada tombol power dan juga pengisi daya ini juga lepas. Casing yang selanjutnya yaitu New Hybrid Stand Clear. Casing ini saya beli di toko online dengan harga 50.000. Menurut saya casing ini cukup bagus ya. Ini cukup melindungi HP saya. Pada bagian belakangnya ini ada ring ya. Ini digunakan untuk stand dalam menonton pada smartphone, atau bisa juga digunakan untuk memasukkan jari biar tidak mudah jatuh. Casing ini cukup lama saya gunakan ya, jadi ini belakangnya saya solasi karena sudah mulai lepas. Kemudian pada bagian dalamnya ini juga sudah terlihat ada retakan-retakan. Casing yang selanjutnya yaitu magnetic case Oppo Reno 2. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 82.500 dengan harga diskon. Untuk harga aslinya yaitu 165.000. Menurut saya casing ini bagus ya, karena melindungi secara keseluruhan untuk bodi smartphone saya. Cuma sayangnya minusnya pada casing ini ya, karena pinggirnya terbuat dari besi, jadi ini menambah berat pada smartphone saya. Kemudian pada bagian kacanya ini tuh mudah retak kalau terkena tekanan. Pada bagian depan ini sebetulnya ada kacanya ya, cuma karena sudah retak jadi saya hancurkan sekalian karena mengganggu pemandangan saya. Sedangkan pada bagian belakangnya ya, agar retakannya ini tidak bertambah banyak, itu saya lem pada bekas retakan yang muncul. Selain itu minusnya casing ini ya, ketika kita akan mengambil gambar atau video selfie itu terlihat ada pantulan cair di bawahnya ya, jadi saya harus melepas dulu untuk bagian depannya biar hilang. Casing yang selanjutnya yaitu soft case TPU Tone Choice. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 17.900. Casing ini ya menurut saya tuh kurang bagus karena pada bagian belakang kameranya ini tuh sebetulnya tuh ada lingkaran-lingkaran yang mana ketika saya mengambil gambar itu terlihat ada hitam-hitam di pinggirnya. Jadi saya putuskan saya bolongin untuk bagian belakangnya ini. Sebetulnya untuk bentuk awalnya itu tidak seperti ini. Casing ini kurang melindungi smartphone saya dengan baik ya. Kalau untuk lecet itu bagus, tapi ketika jatuh itu kurang bagus. Pada bagian ujungnya ini terlihat kurang tebal ya. Jadi ketika langsung jatuh itu akan langsung mengenai smartphone-nya. Ini terlihat ya ada garis retakan. Garis retakan ini timbul karena jatuh dan pas saya menggunakan casing ini. Selain itu ada juga retakan ini ya. Retakan ini tuh muncul karena smartphone saya jatuh dari motor. Tapi penyebab utamanya ya ketika jatuh dari motor itu casingnya lepas dari smartphone-nya. Casing yang selanjutnya yaitu Blue Mount Flip Cover. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 95.000. Menurut saya untuk casing HP ini bagus ya, menambah elegan untuk HP saya. Casing ini melindungi HP saya secara keseluruhan dari depan, belakang, atas, bawah, samping. Sehingga saya tidak perlu khawatir HP saya lecet ketika saya taruh di dalam tas
ataupun jatuh yang tidak terlalu tinggi. Di dalam casingnya kalau kita buka ini ada beberapa tempat untuk menaruh beberapa kartu dan juga beberapa lembar uang. Sehingga kalau misalnya kita keluar, kita tidak perlu membawa dompet, kita bisa menaruh sebagian kartu dan juga beberapa lembar uang di dalam casing HP ini. Untuk genggamannya menurut saya ini cukup nyaman ya. Hanya saja saya merasa sedikit tebal ketika menggunakan casing ini. Casing ini ya dapat kita atur untuk dijadikan sandaran dengan bentuk seperti ini. Sehingga ini menambah kenyamanan saya untuk menonton film ataupun membaca beberapa artikel pada smartphone saya. Kelemahan casing ini kalau ditekuk dalam jangka waktu yang lama, ini terlihat ya muncul kerutan-kerutan pada bagian sini dan juga sini. Ini ya kalau yang saya punya untuk versi HP yang lain, itu kalau sering ditekuk kulitnya akan terkelupas. Casing yang selanjutnya yaitu GKK Ultra Thin Surface Series. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 75.000. Menurut saya casing HP ini bagus ya, melindungi HP saya secara keseluruhan. Kemudian untuk genggamannya setelah menggunakan casing ini masih terasa nyaman ya, karena tidak terlalu menambah ketebalan pada HP-nya. Pada kamera selfie-nya ketika saya gunakan ini tidak mengganggu pemandangan. Kekurangan pada casing ini menurut saya gampang retak ya. Ini terlihat ya pada bagian tertentu setelah HP ini sedikit jatuh itu muncul retakan-retakan. Casing yang selanjutnya yaitu Ring Armor Case Shockproof. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 40.000. Menurut saya casing ini bagus ya. Ini melindungi HP-nya secara keseluruhan kecuali untuk layar depan. Kemudian untuk model pada bagian belakangnya ini saya suka ya. Kemudian untuk bagian untuk layar depan, ini pinggir pada casingnya dibuat lebih tebal daripada layarnya, sehingga ketika jatuh itu tidak langsung menyentuh layar pada HP-nya. Pada bagian atasnya ini juga dikasih pelindung tambahan ya. Ini cara memasangnya sudah ada perekat, jadi ketika akan selfie untuk dinaikkan kameranya ataupun di dalam tas, ini untuk bagian atasnya tidak lecet. Casing yang selanjutnya yaitu Honeycomb Armor Head Case. Ini ya saya beli di toko online dengan harga 75.000 dan 40.000. Menurut saya untuk casing ini bagus ya. Pada bagian belakangnya ini saya memilih yang transparan. Jadi itu masih kelihatan untuk tampak belakang dari smartphone-nya. Kemudian untuk bagian pinggirnya ini dibuat lebih tebal ya. Apalagi yang punya saya ini untuk smartphone-nya pada bagian sini itu terlihat retak, jadi terlihat samar-samar tidak kelihatan untuk retaknya. Kemudian yang paling saya suka ya, itu pada bagian keempat sisi ini dibuat lebih tebal. Tujuannya untuk meminimalisir dampak benturan pada smartphone-nya ketika jatuh atau yang lain. Pada bagian layarnya ini terlihat ya lebih tebal daripada layarnya, sehingga kalau misalnya ini jatuh tidak langsung terkena pada layarnya. Untuk genggaman pada casing ini menurut saya nyaman ya, karena di bagian belakangnya ini polos, tidak ada tonjolan, dan juga ini saya merasa tidak ada penambahan ketebalan yang signifikan pada penggunaan casing ini. Pada bagian atasnya ini kita juga mendapatkan pelindung ya. Ini memasangnya dengan perekat. Sama seperti tadi, ini itu tujuannya untuk meminimalisir gesekan pada bagian atas ini karena di sini tidak terlindungi pada casingnya. Dari beberapa casing yang saya punya, saya favoritnya 3 casing ini ya. Untuk yang ini itu saya suka karena ada tempat untuk menaruh kartu dan juga uang. Dan juga ini bisa dijadikan stand untuk menonton film atau membaca artikel. Cuma yang nggak saya suka ini terasa lebih tebal dan juga kalau sering ditekuk kulitnya bisa terkelupas. Kemudian untuk casing yang ini saya suka karena genggamannya lebih enak dan juga terdapat ring untuk kita jadikan stand, sehingga menambah kenyamanan untuk menonton film atau membaca artikel. Hanya saja kalau ketika ini dipegang itu terasa ada menonjol di bagian tengahnya. Kemudian untuk casing yang ini saya suka ya, saya bahkan ini sudah membeli 2 kali karena yang pertama itu sering saya bongkar pasang jadi patah. Saya suka dengan casing ini karena pada bagian belakangnya ini transparan sehingga pada bagian belakang smartphone saya itu kelihatan. Kemudian pada bagian keempat sisinya ini dibuat lebih tebal sehingga meminimalisir ketika terjadi benturan. Kemudian untuk feel genggamannya itu lebih enak. Oke, tadi saya sudah membahas satu persatu casing Oppo Reno 2 yang saya punya. Mungkin ya ada beberapa rencang-rencang yang tidak terlalu suka menggunakan casing pada smartphone-nya. Tapi bagi rencang-rencang yang mau menggunakan casing pada smartphone-nya untuk melindungi smartphone-nya atau biar lebih awet, itu saya sarankan beli yang agak mahal atau yang paling tidak ujungnya itu lebih tebal biar melindungi smartphone-nya ketika jatuh. Ini ya saya sudah buktikan ternyata untuk casing yang harganya agak murah itu kurang memberikan perlindungan pada smartphone saya. Terlihat ini ada beberapa retakan dan goresan seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan menghibur rencang-rencang sedoyo.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Waktu 83 bahan kuliahnya di masa kok dalam jangkut yang saya ya